Halo semuanya. Saat ini saya sangat senang sekali karena bisa punya kesempatan bisa share ke para penonton video ini. Belakangan ini saya lagi mempelajari ilmu suatu konsep yang baru bagi saya, yaitu mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu, yaitu konsep Stephen. Nah, konsep Stephen ini kenapa saya sangat tertarik, saya excited banget buat mempelajari lebih dalam lagi. Karena dengan sudah sekian lama waktu ya, saya menerapkan konsep ini, saya merasakan saya bisa meningkatkan potensi yang sebetulnya itu sudah ada dalam diri saya sejak lahir gitu ya. Jadi tahu kekuatan saya itu apa, tahu kelemahan saya itu apa, biar bisa saya mitigasi gitu ya. Biar saya bisa meminimalisir kelemahan saya. Nah, di konsep Stephen ini sendiri kan dia sebetulnya kan terbagi menurut belahan otaknya ya. Kalau teman-teman nanti lihat ya, belahan otak itu secara konsep Stephen itu dibagi 5. Nah, dan kelima-limanya ini dia mencerminkan masing-masing kepribadiannya, mesin kecerdasannya, drive kemudinya itu dijelaskan masing-masing. Nah, saat ini saya tertarik. Pada beberapa hari yang lalu saya dicecar banyak pertanyaan ya, apakah konsep Stephen itu bisa valid gitu ya, karena hanya mengandalkan 10 sidik jari. Nah, saya sebetulnya juga bingung mau menjelaskan ya, kenapa kok ada orang yang tanya seperti itu. Ya mungkin memang karena dia belum dapat ilmunya aja ya. Jadi memang secara konsep terkesan sepele gitu, hanya dengan 10 sidik jari, tapi dia bisa memberikan informasi genetik kita. Nah, nanti di tengah-tengah video ini akan saya jelaskan bagaimana konsepnya seperti itu. Nah, sekarang untuk tahu, sebelum saya menjelaskan tadi, kita harus tahu dulu apa itu Stephen. Nah, perlu diingat teman-teman, Stephen ini merupakan sebuah metode ya. Metode untuk mengenali mesin kecerdasan dan drive kecerdasan kita. Jadi menurut strata genetik, kalau teman-teman baca nanti ya, di manusia itu ada yang namanya strata genetik. Nah, strata genetik itu ada yang paling dominan sampai ke dominan. Nah, yang paling dominan itu yang pertama itu jenis kelamin, mesin kecerdasan, drive kecerdasan, kapasitas hardware, dan kemudian ada golongan darah. Nah, kalau golongan darah ini kan ngeceknya itu kan pakai cek golongan darah ya, tes darah ya. Kemudian untuk kapasitas hardware ya, ini untuk IQ itu kita ceknya dengan tes IQ. Nah, kalau untuk jenis kelamin kan kita bisa lihat secara visual ya. Nah, kalau untuk mesin kecerdasan dan drive kecerdasan ini kita itu ngeceknya pakai tes Stephen ini. Gitu ya. Nah, dalam konsep Stephen ini ada 5 mesin kecerdasan dan 2 drive kecerdasan. Nah, 5 mesin kecerdasan itu, yang pertama itu ada sensing, thinking, kemudian ada intuiting, ada feeling, sama ada insting. Nah, ini nanti pembagiannya sesuai dengan 5 belahan otak tadi. Mungkin di video selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk drive kecerdasannya itu ada introvert sama extrovert. Nah, perbedaannya di apa? Itu ada di lapisan otaknya. Lapisan otak yang putih atau abu-abu yang mana yang paling aktif gitu ya. Kalau introvert ya yang paling aktif yang putih. Kalau yang extrovert yang paling aktif itu yang abu-abunya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu. Nah, sekarang kalau ditanya drive kecerdasan itu apa bedanya dengan mesin kecerdasan? Kalau mesin kecerdasan kan dia memang mesin yang memang sudah kita dapat modal awal kita gitu ya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, drive itu adalah kemudinya. Nah, drive ini kalau bisa kita bilang didefinisikan itu ialah sebuah kecenderungan atau pendorong utama untuk mesin kecerdasan ini. Nah, jadi semacam kayak pemicu gitu ya. Entah kalau introvert itu dia berarti pemicunya dari dalam, kalau extrovert berarti pemicunya dia dari luar. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita bahas sejarahnya ya. Nah, sejarah dari konsep Stephen ini. Pada awalnya Stephen ini namanya itu bukan Stephen, namanya itu Steve. Jadi hanya 4. Sensing, thinking, intuiting, sama feeling.
Nah, Stephen ini pertama kali mulai ditemukan itu di tahun 1999 oleh Ayah Farid Poniman ya. Kemudian Ayah Farid Poniman ini dibantu dengan dua rekannya, yaitu ada, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu, ada Dr. Indrawan Nugroho dan Babe Jamil Azaini. Nah, seiring berjalannya waktu, dengan hasil observasi dari peserta trainer dari Ayah Farid Poniman, dan ada kebiasaan atau habit dari istri beliau, itu ternyata ditemukan bahwa dari peserta trainer ini dan istri beliau ini tidak termasuk dalam 4 kategori mesin kecerdasan ini, baik di sensing, thinking, intuiting, ataupun feeling gitu ya. Jadi Ayah Farid menemukan mesin kecerdasan baru yang namanya insting. Nah, dengan ini sudah dianggap final, terdapat 5 mesin kecerdasan, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Oke, sekarang kita bahas tentang 10 sidik jari. Nah, kenapa kok pertanyaannya 10 sidik jari bisa menggambarkan DNA kita? Nah, jadi memang 10 sidik jari ini kita bisa memberikan informasi genetik dari DNA kita, karena memang proses pembentukannya itu melalui proses genetik, tentunya dengan peran berbagai gen ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, di ujung jari kita itu ada pola-pola garis. Nah, pola-pola garis nih ya. Nah, pola-pola garis ini namanya pola dermatoglifik. Nah, pola dermatoglifik ini dia itu pembentukannya melalui proses genetik. Nah, biasanya itu kalau secara teori dia terbentuk pada trimester ke-2 kehamilan. Nah, kemudian ada juga gen-gen tadi yang mempengaruhi ya. Itu misalnya ada yang pertama itu ada gen P63, ada ectodysplasin A reseptor, ada fibroblast growth factor, ada Notch gen, dan ada gen WNT. Ini berperan dalam pembentukan pola sidik jari. Nah, ini mengapa bisa menjelaskan bahwa pola sidik jari kita yang kita tes itu bisa memberikan informasi genetik dari diri kita masing-masing. Oke, sekarang kita bahas tentang kebutuhannya, ya kan? Kita butuh tes Stephen ini untuk apa? Jadi gampangannya gini, teman-teman, biar bisa mengingat gitu ya. Ada 4 hal. Nah, 4 hal ini kebutuhan kalau kita tes Stephen. Kenapa kok kita harus tes Stephen gitu ya? Kenapa kok kita butuh gitu ya? Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini artinya kita sadar akan diri kita. Jadi artinya kita mampu mengenal potensi yang ada di diri kita, harapannya agar dimaksimalkan. Dan yang kedua, kita tahu apa kelemahan kita. Nah, harapannya untuk dimitigasi, artinya dicegah, diminimalisir gitu ya, biar kelemahan ini tidak berakibat buruk pada diri kita. Nah, yang kedua, ini ada komunikasi. Nah, kita di sini harapannya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi kita ya setelah di tes Stephen ya. Komunikasi itu bisa dalam bentuk intrapersonal dengan diri kita atau komunikasi interpersonal dengan orang lain seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga ada karir. Nah, karir ini juga penting nih. Dengan kita tahu potensi diri kita gitu ya, kita tahu kelemahan kita, itu nanti kita bisa tahu tuh, oh arah karir kita itu sebetulnya itu harus di dunia kerja yang seperti apa. Apakah di dunia kerja yang memang membutuhkan ketelitian, apa memang membutuhkan daya ingat yang bagus, atau bahkan memang membutuhkan daya imajinasi atau daya kreativitas yang tinggi. Nah, itu kita bisa tahu. Nah, kemudian ada yang keempat. Yang keempat ini adalah hubungan. Nah, harapannya dengan kita sudah tahu mengenali potensi kita tadi, kita bisa meningkatkan hubungan seperti komunikasi tadi, hubungan interpersonal dan hubungan intrapersonal dengan pemahaman yang lebih baik. Nah, kita bisa tahu dengan konsep Stephen ini, harapannya kita bisa mengetahui potensi tadi ya, mesin kecerdasan kita apa, drive kecerdasan kita apa, sehingga kita bisa
melevel up diri kita. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi pokoknya enak deh. Jadi dengan kita tahu kekuatan kita. Misal contoh nih ya, ada seseorang yang dia kepribadiannya sensing gitu ya. Dia itu kekuatannya itu dia di ingatan. Orang-orang yang sensing itu ingatannya kuat banget. Nah, jadi dia bisa memanfaatkan kelebihannya itu tuh. Bisa untuk tahfiz, bisa kemudian bekerja di dunia kerja yang memang membutuhkan hafalan yang kuat, itu juga bisa gitu. Mungkin itu video sharing saya untuk hari ini. Next di konten yang selanjutnya saya akan bahas berbagai hal tentang Stephen ya, mungkin lebih aplikatif ke kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa cepat gampang paham tuh ya tentang Stephen dengan aplikatif kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini tidak hanya untuk orang dewasa ya. Jadi konsep Stephen ini bisa diaplikasikan ke anak-anak kita juga, ke pasangan kita kalau orang dewasa ya. Itu juga bisa. Jadi teman-teman jangan ragu. Mulai sekarang belajar tentang Stephen dulu. Kalau memang sudah mantap baru kita tes Stephen. Gitu ya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.